Pukul 12 malam, lonceng gereja tua berdenting di dalam kegelapan, menyebabkan sekelompok burung merpati terbang dengan cepat menjauh dari bangunan tua itu. Setiap bunyi lonceng bergema dari ruang ke ruang, memantul dari batu kuno, memantul di antara setiap bangku berlapis beludru merah, dan akhirnya berhenti di atas altar. Vera dan ibunya keluar dari gereja, bergandengan tangan. Cuaca yang tidak panas membuat Vera tersenyum karena dia menyukai hari yang mendung. Langit kelabu dan bau hujan mengisi hatinya dengan kegembiraan. Khotbah yang luar biasa, kata ibunya dengan setengah tersenyum. Kematian selalu membuat saya tertarik. Vera membenci kematian dan hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Itu membuatnya takut, tapi dia peduli tentang apa yang terjadi setelah dia mati. Apa yang terjadi saat kamu mati, Bu? Dia bertanya. Sebelumnya dia ingin bertanya, tetapi pastor tidak memberinya kesempatan itu. Siapapun yang berbicara selama khotbah akan langsung dilarang masuk ke dalam gereja. Aturan yang sangat tegas dan ketat. Tetesan hujan mengenai kepala mereka. Astaga, aku lupa payungnya di rumah. Kita harus buru-buru. Keduanya menaiki trotoar kemudian berlari menuju rumah mereka yang sangat dekat dengan gereja. Ketika mereka sampai di depan pintu, hujan turun dengan deras. Suara hujan yang jatuh mengenai mobil menenangkan hati Vera. Dia sangat menyukainya. Setelah mereka berada di dalam rumah, Vera dengan cepat melepas sepatu dan mantelnya. Ibu Vera meletakkan barang-barang Vera di lemari dengan rapi. Apa yang terjadi saat kamu mati, Bu? Dia bertanya lagi sambil mengikuti ibunya ke dapur. Ketika kamu mati, ibunya mengambil talenan dari salah satu lemari. Kamu akan dikirim ke surga atau neraka. Itu tidak benar, kata Vera. Nenek bilang itu tidak benar. Mengapa kamu tidak memberitahu saya yang sebenarnya? Ibunya meletakkan talenan itu lalu memeriksa anaknya. Setiap jejak senyum menghilang dari wajah ibunya. Alasan gereja membahas tentang kematian adalah karena meninggalnya nenek Vera. Mengabaikan keheningan ibunya, dia berlari keluar ke halaman belakang dengan payung dan sandalnya. Vera berlutut dan meletakkan tangannya di atas gumpalan tanah. Dia tertawa, angin kencang bermain-main di rambut Vera. Apa yang lucu? Suara neneknya bertanya. Setiap kali saya menyentuh tanah, itu membuat tanganku dan mata saya gatal, jawab Vera. Angin kencang datang lagi. Kamu sangat lucu. Apakah kamu pergi ke gereja hari ini? Iya, kami membicarakan kematian. David bilang saat orang meninggal mereka pergi ke neraka atau surga. Tapi kamu masih di sini. Tidak ada hembusan angin saat Vera menunggu jawaban. Nenek, dia berkata, masih tidak ada jawaban. Baiklah. Kita bicara lagi nanti, katanya lalu berlari masuk ke rumah. Vera menghabiskan sebagian besar waktu istirahatnya dengan duduk di rumput, menonton anak-anak lain bermain. Di depannya ada dua anak laki-laki kecil yang sedang bermain basket. Di belakangnya ada sekelompok gadis yang membicarakan anak laki-laki itu dan betapa imutnya mereka. Vera menggeliatkan tangannya ke belakang. Dia tertawa keras sehingga membuat gadis-gadis di belakangnya memperhatikan. Angin kencang menerpa rambutnya, membuat gadis-gadis di belakangnya terkejut. Bunuh mereka semua, suara di udara berkata. Itu adalah suara seorang pria tua. Mengapa? Vera bertanya, angin kencang lain menerpa rambutnya. Gadis-gadis di belakangnya mulai berteriak, lalu mereka lari menjauh. Karena mereka pembunuh. Suara itu berkata, Piper, Pepper, dan Lynn. Piper, Pepper, dan Lynn. Dia mengulangi. Kembalilah nanti malam pukul 9. Suara itu berkata, aku akan menunjukkan padamu bahwa seseorang supaya mereka juga bisa melihat. Jika kamu tidak akan datang, aku akan pergi sendiri, Vera berkata dengan wajah cemberut. Dia menaruh garpu dan menatap ikan dan tomatnya. Kamu masih berusia 8 tahun, ibunya menjawab. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sekolah sendirian di malam hari. Sekarang habiskan makananmu. Vera mengambil piringnya sendiri dan membersihkannya di wastafel. Vera tidak suka makan ikan yang lembek.
Dia tidak suka masakan ibunya. Masakannya tidak pernah sebaik masakan ayahnya ketika dia masih hidup. Setelah selesai makan, Vera meletakkan piringnya di wastafel dapur lalu pergi ke kamarnya. Kemudian sekitar pukul 8 dia membuatkan ibunya secangkir teh. Sebelum memberikan teh kepada ibunya, dia memutuskan untuk menaruh pil tidur di dalam teh tersebut. Vera tahu betul tentang pil milik ibunya dan dia tahu pil ini akan membuatnya langsung tertidur dalam 5 menit. Dia mencampurkannya dengan teh. Vera masuk ke dalam kamar ibunya tanpa mengetuk dan menemukannya tertidur dengan sebuah buku di dadanya. Vera dengan gerakan yang sangat pelan, meletakkan teh di meja kecil yang berada di sebelah tempat tidur ibunya. Dia masuk ke kamarnya, mengambil mantelnya, ponsel, beberapa sarung tangan, senter, jam tangan, dan obeng untuk perlindungan. Vera membuka pintu depan dan menyelinap keluar ke malam yang dingin. Perjalanan ke sekolah cukup melelahkan. Malam telah tiba dengan cepat. Tidak lebih dari 1 jam yang lalu, langit masih diwarnai dengan nuansa merah, orange, dan pink, tetapi semua warna telah memudar meninggalkan kanvas berwarna hitam tanpa bintang yang bisa dilihat. Masuk ke dalam halaman sekolah cukuplah mudah. Tidak ada pihak keamanan, hanya pagar dengan kunci yang bisa dengan mudah dinaiki. Vera melihat jam tangannya, hampir pukul 9 malam. Vera berlari ke tempat dia berbicara dengan pria tua yang sudah mati tadi. Dia melepas sarung tangan dan meraba-raba rumput yang dingin. Senternya mulai redup dan Vera berharap itu tidak akan mati sekarang. Dia bisa melihat udara dari napasnya di sekitar cahaya senter. Hampir menyerah. Akhirnya dia merasakan rasa geli di tangannya dan di sekitar matanya. Dia tertawa kecil. Angin kencang menerpa rambutnya membuatnya gemetar. Tepat waktu, suara pria tua itu berkata, "Memang, jam tangannya menunjukkan pukul 9. Vera mengangguk, menatap tanah. "Sekarang apa, Pepper, Piper, dan Lynn? Apakah kamu mengenal mereka?" "Tidak." "Apakah kamu mengenal Pak Wilson? Kepala sekolah tua itu?" "Iya, dia. Katanya dia pensiun lalu pergi ke luar negeri. Mereka mengatakan itu tahun lalu." "Aku tidak hilang. Piper, Pepper, dan Lynn membunuhku. Mereka pembunuh. Aku tidak akan beristirahat sampai mereka di balik jeruji." "Mengapa mereka membunuhmu?" "Karena aku memecat Lynn. Mereka adalah saudari. Salah satu dari mereka adalah guru wali kelasmu tapi kamu memanggilnya Ibu Brady." "Wow," Vera berkata, "mengapa kamu ingin aku datang ke sini pukul 9? Aku pikir kamu ingin menunjukkan sesuatu padaku." "Ya, mereka ada di sini sekarang. Di dalam sekolah." "Benarkah?" "Iya." "Apakah kamu membawa ponsel?" "Ya, aku membawanya." "Telepon 911. Telepon mereka dan beritahu apa yang kukatakan padamu. Jika mereka tidak percaya padamu, katakan pada mereka bahwa ketiga saudara itu ada di gedung sekarang. Oh, jangan lupa infokan alamat sekolahnya." Vera melepaskan tangannya dari rumput yang dingin dan mengeluarkan ponselnya dari saku. Dia menelepon 911. Setelah 1 kali dering seorang wanita menjawab. "Halo, hai, namaku Vera. Aku ingin melaporkan pembunuhan," katanya. Vera bisa melihat lampu berkedip mendekati gedung sekolah. Dia secara detail memberitahu mereka bahwa dia berada di lapangan bermain dan alamat sekolahnya. Setelah 5 menit berlalu, 2 polisi memanjat pagar lapangan bermain, sementara beberapa polisi lainnya mendekati pintu depan sekolah. Vera memberitahu mereka tentang 3 saudara perempuan yang ada di dalam gedung. Dia mengarahkan senternya ke arah petugas saat mereka mendekatinya. "Baiklah, Nak," seorang polisi wanita dengan rambut coklat pendek dan eyeliner yang berantakan berkata. Dia meletakkan tangan di pinggulnya. "Kamu tahu kamu bisa mendapat masalah besar jika kamu berbohong." Vera menunjuk ke tanah. "Mayatnya ada tepat di bawah sini." Dia bertukar pandang dengan polisi lainnya, lalu menghadap Vera. "Kamu melaporkan pembunuhan, Nak. Mayat Pak Wilson ada di bawah sini. Pepper, Piper, dan Lynn membunuhnya." "Pepper, Piper,
dan Lim, kata polisi pria dengan senyuman. Wanita itu menendang sepatunya, mengingatkannya untuk tetap profesional. Dia tegak. Apakah kamu menyadari bahwa jika kamu berbohong, aku tidak berbohong, kamu bisa memeriksanya. Bagaimana kamu tahu dia ada di sana? Wanita itu bertanya sambil menggenggam ikat pinggangnya. Dia memberitahuku. Dia memberitahumu. Siapa? Pak Wilson. Wanita itu menggelengkan kepala. Dia meraih tangan Vera tapi dia menariknya kembali. Ayo, nak, kita akan membawamu pulang. Wanita itu meraih Vera. Lihat, yang lain datang, kata polisi pria itu, menunjuk dua polisi yang menuju ke arah mereka. Di belakang kedua polisi itu ada 3 wanita yang tersandera. Ini akan menarik, kata polisi wanita itu sambil melipat tangannya di atas dadanya. Vera berusaha melepaskan diri tapi polisi itu tetap menahannya sampai yang lainnya tiba. 3 orang ini mencuri dari kotak amal sekolah, kata seorang polisi. Mereka mungkin terpengaruh oleh obat terlarang atau apapun. Mereka bahkan tidak ingat nama mereka masing-masing. Ketiga wanita itu terlihat linglung dan tidak sadar. Vera menunjuk ketiga wanita tersebut. Itu Pepper, Piper, dan Lim. Pak Wilson memberitahuku begitu. Salah satu wanita itu dengan malas menatap Vera. Wilson apa? Wilson sudah meninggal. Polisi yang memegang Vera kini melipat tangannya sekali lagi. Oh ya, bagaimana dia mati? Dia sudah pergi, kata wanita lainnya. Lalu dia mulai tertawa dan kemudian muntah di sepatunya. Menjijikan, kata polisi wanita itu. Baiklah, ambil sekop dan gali tepat di sini, katanya sambil menunjuk ke tanah. Kenapa di sana? Tanya seorang polisi. Wanita itu menghela nafas dan menunjuk ke Vera. Karena anak ini mengklaim bahwa disitulah Pak Wilson berada. Jika dia berbohong, dia akan mendapat masalah besar. Ini adalah kesempatan yang akan saya ambil. Sekarang, ambil pita peringatan dan ayo berangkat. Kamu akan mendapat masalah besar ketika kita pulang, kata Ibu Vera sambil menunjukkan jari pada putrinya. Vera tidak memperhatikan. Dia fokus pada polisi yang sedang menggali tanah. Pita peringatan mengelilingi para penggali, dan lampu sorot menyinari tanah. Vera melepas selimut yang terletak di atas bahunya dan berdiri. Ibunya meraih tangannya dan menariknya kembali ke bawah. Tetap di sini, kata ibunya. Sudah 45 menit, teman-teman. Haruskah kita menghentikannya? Seseorang berseru. Lanjutkan menggali. Polisi perempuan itu berseru. Ibu Vera menundukkan kepalanya dalam rasa malu. Saya bersumpah, ketika kita pulang, saya akan. Seseorang berteriak dari balik pita peringatan. Tiba-tiba semua orang menjadi hening. Vera melepaskan tangan dari ibunya dan berlari ke arah pita peringatan. Seorang polisi langsung menghentikannya. Ya Tuhan, kata polisi perempuan itu sambil melihat ke dalam lubang. Sebuah tengkorak terbaring menghadap ke bawah, tertanam di tanah dengan tulang-tulang yang remuk di sana-sini. Polisi itu berdiri dalam keheningan. Fakta bahwa ada sebuah kerangka di bawah sana membuat seluruh tubuhnya terasa kaku. Polisi yang memegang Vera melepaskannya hanya agar dia bisa melihat semua yang terjadi. Astaga, katanya sambil mengarahkan senter ke tulang-tulang. Vera merangkak di bawah pita peringatan dan menatap ke dalam lubang. Aku sudah bilang padamu, bisiknya hanya cukup keras untuk didengar oleh polisi perempuan. Baiklah teman-teman, pertunjukan selesai. Ini adalah tempat kejadian kejahatan, kata polisi perempuan itu. Ibu Vera bergegas ke tempat kejadian. Dia terkejut dan menutup mulutnya saat melihat tulang-tulang terkubur di tanah. Vera tersenyum. Sekarang dia bisa beristirahat dengan tenang. Dia merasakan angin berdesir melalui rambutnya tapi tidak mendengar suara apapun. Terima kasih kembali, serunya. Selama di sekolah, Vera menjadi pusat perhatian. Namun, bukan dalam cara yang dia inginkan. Semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah makhluk asing. Anak-anak berhenti di lorong-lorong setiap kali dia lewat. Para guru terdiam di sekitarnya. Tidak ada yang mengucapkan apapun.
Kamu mungkin berpikir menjadi pusat perhatian akan menyenangkan. Namun, ketika Anda mendapat julukan pembisik hantu, tidak ada yang benar-benar ingin berbicara dengan Anda. Hei, Venom, seorang anak laki-laki memanggil namanya saat jam makan siang. Vera berbalik. Namaku Vera, balasnya. Seharusnya menjadi Venom. Kamu orang aneh, katanya. Vera berbalik menjauhinya dan menatap makan siangnya. Pizza dingin di hari yang dingin dikelilingi oleh orang-orang yang dingin. Tidak ada yang berbicara dengan Vera selama makan siang dan itu membuatnya merasa sangat sedih. Bahkan teman-teman dekatnya juga menghindarinya. Setelah sekolah, Vera duduk di bangku sekolah dan menunggu ibunya menjemputnya. Sementara menunggu, dia didekati oleh seorang wanita tua yang tidak dikenalnya dengan memegang sapu tangan di tangannya. Dia memiliki kantong yang tebal di bawah matanya. Wajahnya pucat dan penuh dengan kesedihan. Dia duduk di sebelah Vera tapi menatap lurus ke depan. Semua orang mengatakan kamu memiliki bakat, kata wanita tua itu. Kedua mereka saling memandang dan semakin lama Vera menatapnya semakin dia bisa menyadari siapa yang duduk di sebelahnya. Dia adalah ibu kantin. Iya, tapi sekarang orang-orang takut padaku, ujar Vera. Tidak ada yang mau berbicara denganku lagi sejak berita di koran. Beberapa anak dan orang tua mereka berbisik saat mereka melewati Vera kemudian berbicara lebih keras ketika mereka jauh dari dia. Wanita tua itu mengangguk perlahan. Itu bakat, kamu istimewa, Vera. Dia meletakkan tangannya di atas Vera. Aku butuh bantuanmu. Aku akan memberimu 300.000 jika kamu membantuku mencari anak perempuanku. Bantu aku berbicara dengannya, Vera. Ibunya berteriak dari kejauhan. Ayo. Vera berbalik dari ibunya dan menghadap wanita tua itu. Aku akan membantumu. Ibu Vera mendekati mereka dengan marah. Anak muda, bagaimana kamu berani berpaling dariku saat aku berbicara padamu? Ibu kantin membutuhkan bantuanku, Bu, kata Vera. Wanita tua itu berdiri dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Namaku June, senang bertemu denganmu. Jacqueline, bagaimana kabar Anda? Dia berjabat tangan dengan wanita itu sebentar. Aku menawarkan putri Anda 300.000 jika dia bisa membantuku mencari putriku, kata June. Jacqueline tersenyum dengan simpati. Kami tidak sedang berbisnis dan saya takut ini bukan sesuatu yang ingin saya anak masuki. June mengeluarkan uang dari dompetnya dan mendorongnya ke tangan Jacqueline dengan putus asa. 1 juta, tolong, aku perlu tahu kebenaran. Vera dan ibunya bertukar pandangan. Meskipun Jacqueline membenci ide anaknya melakukan ini, dia tidak akan menolak uang 1 juta rupiah. Kuburan itu tidak lebih dari serangkaian salib kayu berukuran acak yang tertancap di tanah berumput. Kebanyakan dari mereka dicat putih dan membawa tulisan nama yang dicoret-coret, mungkin juga tanggal. June memimpin mereka melewati batu nisan yang berlumut dan patung gargoyle tua. Ini adalah patung-patung yang menyeramkan, kata Jacqueline. Dia harus berhati-hati agar tidak sengaja menabrak kepalanya ke sayap atau lengan patung-patung itu. Gargoyle adalah untuk orang jahat, malaikat adalah untuk yang baik, kata June. Siapakah kita sehingga pas untuk memberi penilaian seperti itu? Tanya Vera. Bagaimana jika orang yang dikubur di bawah patung gargoyle itu baik dan ditempatkan di sana karena kesalahan? Dia menatap patung gargoyle yang kepala batunya berwarna abu-abu menghadap langit dengan kedua tangannya terulur juga menghadap langit. June tertawa. Saya tidak pikir dia ditempatkan di sana karena kesalahan, katanya sambil menatap patung itu. June berhenti di depan sebuah batu nisan putih. Tertera di sana, terambil terlalu cepat. R.I.P. Anna Sophia, tahun 1992 sampai tahun 2016. Dia meninggal tahun ini, kata Vera. Dia meninggal minggu lalu, kata June. Ayah tirinya sedang mengunjunginya. Dia tidak pernah menyukainya. Mereka tidak pernah menyukai satu sama lain dan dia mengunjungi pada hari dia meninggal. Saya yakin itu dia, tetapi dia mengaku bahwa dia bunuh diri.
Kematian itu dianggap sebagai bunuh diri, tapi saya katakan pembunuhan. Vera memberi June kesempatan untuk menyeka air matanya. Mari kita cari tahu, katanya, meletakkan tangannya di atas tanah. Rambut Vera berkibar-kibar, membuat June dan Jacqueline terkejut. Angin lembut sesaat menerpa wajahnya. Halo, suara lembut berkata. Hai, Vera berkata dengan senyum. Aku Vera, ibumu di sini dan kami ingin bertanya kepadamu. Pertanyaan apa? Bagaimana kamu mati? Katanya. Ada keheningan yang panjang. June menyaksikan saat rambut Vera terus berkibar-kibar. Dia menunggu jawaban dengan penuh antusias. Vera akhirnya melepaskan tangannya dari tanah dan menghadap June. Maaf, putri Anda bilang maaf juga, tapi itu adalah bunuh diri. June segera menangis. Tapi mengapa? Katanya di antara tangisannya. Katanya kamu tidak memperhatikannya. Kamu tidak ada di sana saat dia membutuhkanmu, kata Vera. Dia lalu meletakkan tangan di bahu June. Tapi sekarang dia baik dan Maxwell bersamanya. Senyum tumbuh di wajah June. Dia bersama saudaranya, bisiknya. June kemudian memeluk Vera. Tuhan memberkatimu. Vera menyaksikan June menyeka air matanya dan tertawa sendiri. Dia tampak bahagia mendengar bahwa putrinya tidak sendirian dan bahwa dia baik-baik saja. Jacqueline menggenggam tangan Vera dan tersenyum padanya. Ayo, jalan. Vera merasa senang atas apa yang telah dia lakukan. Mereka melewati patung-patung gargoyle lagi dan saat mereka melakukannya, Vera melihat sesuatu. Wajah gargoyle tidak lagi menghadap langit. Itu menghadap ke arahnya. Mata batu yang dingin menatapnya seolah menyimpan emosi kemarahan di dalamnya. Cakar juga menghadap kepadanya, menciptakan gambaran dalam pikiran Vernon bahwa patung itu akan hidup dan meraihnya kapanpun. Dia segera berbalik dan memegang erat tangan ibunya. Vera merasa sangat sulit untuk tidur malam itu. Patung gargoyle terus bermain di pikirannya dan menghalanginya untuk tidur. Dia duduk tegak dan menatap ke arah jendelanya. Dalam pikirannya, mungkin patung gargoyle itu adalah pertanda. Jika tidak, bisa jadi sesuatu yang lebih buruk. Sekitar pukul 11 malam, setelah ibunya tertidur, Vera keluar lagi ke malam hari. Peringatan ibunya bukanlah ancaman baginya dan dia tidak takut akan itu. Dengan senter di tangan, Vera berjalan di sepanjang jalan, melewati toko-toko, melewati gereja tua, dan masuk ke pemakaman kota. Udara dingin menebal di sekitarnya saat dia masuk, membuatnya berharap dia telah membeli mantel daripada jaket. Dia berhenti dan melihat ke makam-makam. Begitu banyak jiwa terkubur di bawah sana. Begitu banyak nyawa yang diambil terlalu cepat. Dan untuk apa? Vera bertanya-tanya, apa tujuannya? Di sebelah kirinya ada sebuah makam sederhana yang tertutup lumut dan sarang laba-laba. Batu nisan itu bertuliskan, Toby Wilson. Tahun 1965 sampai tahun 2000. Vera meletakkan senter di tanah dan menyentuh tanah tempat Toby terbaring. Halo, Vera berkata. Siapa di sana? Vera, nama yang aneh. Apakah aku mengenalmu? Tidak, tapi aku bisa berbicara dengan orang mati. Sunyi, apakah kamu di sana? Dia bertanya. Pergi dari sini, katanya. Mengganggu, katanya. Aneh. Vera duduk tegak dan mengernyitkan keningnya. Laki-laki yang kasar, katanya keras. Dia kemudian beralih ke makam lain yang tersorot oleh patung malaikat. Ini bertuliskan, Olivia Peter. Tahun 1821 sampai tahun 1836. Halo, Vera berkata. Halo, Vera. Wow, Vera berkata dengan senyum. Anda tahu namaku, bagaimana? Aku adalah peramal, dan aku telah meramalmu sejak lama. Wow, dan aku senang aku bisa memperingatkanmu sekarang, Vera. Memperingatkan saya? Dia bertanya, kenapa? Memperingatkan saya tentang apa? Jika kamu tidak berhenti berbicara dengan orang mati, akan ada konsekuensi yang serius, kata Olivia. Langsung setelah dia mengatakan itu, angin kencang menerpa wajah Vera, membuatnya sulit untuk bernapas.
Dia memalingkan wajahnya sampai angin berhenti menghantamnya. Dia melepaskan tangannya dari tanah. Suara mengikuti setelah angin berhenti, membuat Vera terkejut. Terdengar seperti seseorang telah menggores kuku tajam mereka ke salah satu batu nisan. Bunyi itu berlangsung beberapa detik, lalu berhenti. Dia berbalik dan menghadap ke arah suara. Sesuatu di pemakaman itu bergerak. Terlalu takut untuk menyalakan senternya ke arah benda yang berbayang, dia berbalik dan mencoba untuk pergi. Dia terhenti dalam langkahnya ketika mendengar suara aneh memanggil namanya. Dia berbalik dan menyalakan senter ke depannya. Patung gargoyle berdiri tegak, mengayunkan tangannya seperti orang lakukan ketika kepanasan. Sebelum Vera bisa bereaksi, dia merasakan kehadiran di belakangnya. Dia bisa merasakan udara panas di lehernya seolah-olah seseorang berdiri di belakangnya bernafas. Dia perlahan-lahan memutar kepalanya ke arah itu, yakin ada seseorang di belakangnya. Tidak ada. Dia dengan cepat kembali menghadap gargoyle, tetapi patung itu sudah menghilang. Saat dia menyorotkan senter di sekitarnya, dia bisa melihat bahwa patung gargoyle duduk dalam posisi yang sama seperti ketika dia pertama kali melihatnya, menghadap ke langit. Vera mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju patung gargoyle, penasaran dengan jawaban atas pertanyaan yang ia miliki.